Pulau Pasaran merupakan pulau yang terletak di Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Jarak dari pusat kota sejauh 4 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Masyarakat di sana merupakan kelompok masyarakat perikanan yang bekerja dengan mengelola hasil tangkapan di laut, seperti pembuatan ikan asin, nelayan, dan pembudidayaan kerang hijau. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas mengenai pembudidayaan kerang hijau, saya Aulia Ramadona bersama Widya Asri, Tias Bagus Segala Rahmat, Ali Gilang Pratama dari kelompok 3 mata kuliah pengenalan masyarakat perikanan Universitas Lampung menemui salah satu narasumber dari Pulau Pasaran yaitu Bapak Ahmad Hussein. Nama saya Ahmad Hussein, umur 48 tahun. Pekerjaan saya sebagai nelayan, budidaya kerang hijau dan juga pemancingan ikan. Pak Hussein telah menekuni pekerjaan ini selama kurang lebih 10 tahun. Beliau juga mengatakan jarak kerambah dari bibir pantai kurang lebih 2 km atau berada di kedalaman 6 sampai dengan 7 meter. Kerambah kerang hijau ini sangat sederhana karena dibuat hanya dengan 2 bahan utama saja, yaitu bambu tua yang berukuran besar dan tali tambang dengan berbagai macam ukuran. Ukuran kerambah sendiri sebenarnya hanya menyesuaikan dengan panjang bambu yang dimiliki. Ada yang berukuran 8 x 6 meter, 6 x 9 meter, atau 7 x 8 meter. Untuk proses pembuatan kerambah sebenarnya dapat dilakukan sendiri, tetapi akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk menahan kerambah agar tidak berpindah tempat saat terkena angin, gelombang, dan arus, digunakanlah jangkar untuk menahannya. Ukuran jangkar dapat disesuaikan dengan ukuran kerambah. Dari informasi yang didapatkan bahwa jangka waktu yang diperlukan sejak awal pembuatan kerambah hingga kerang hijau dapat dipanen kurang lebih 7 bulan sampai 1 tahun dengan pengecekan secara berkala. Para pembudidaya hanya menyiapkan sarana dan prasarana saja. Setelah itu, kerang hijau akan tumbuh dan berkembang pada tali-tali yang telah disediakan. Dalam jangka waktu yang dapat dikatakan lama tersebut, beliau mengisi hari-hari dengan pekerjaan sampingan, yaitu dengan menyewakan kapal kerambah untuk transportasi dan tempat pemancing dengan harga 10.000 orang dalam 1 hari. Pada saat panen, kerang hijau dapat mencapai 1 ton per kerambah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut beliau, cuaca merupakan salah satu faktor penentu jumlah kerang hijau yang didapat. Kerang hijau dapat tumbuh berkembang secara maksimal saat musim hujan. Harga kerang hijau setelah dipanen dapat mencapai 12.000 per kilogram. Namun harga tersebut bukan merupakan harga bersih, karena pembudidaya harus membayar kembali beberapa orang untuk membersihkan kerang-kerang hijau tersebut sebelum diambil oleh pembelinya. Kerang hijau dijual kepada pembeli yang datang dan telah memesan terlebih dahulu minimal 1 hari sebelumnya. Hasil panen dengan jumlah 1 ton tersebut didapatkan beberapa tahun yang lalu. Karena seperti yang beliau katakan, untuk sekarang hasil panen sangat berkurang dikarenakan sudah banyak pesaing pembudidaya kerang hijau. Selain itu, kami juga sebagai pewawancara turun langsung ke kerambah kerang hijau dan melihat kondisi ternyata pada tali untuk perkembangbiakan kerang hijau tersebut sudah didahului oleh parasit yang bergerombol seperti layaknya buah anggur. Hal ini membuat benih dari kerang hijau tidak menempel pada tempat yang disediakan untuk perkembangbiakan hingga siap panen. Menurut kami juga, hal ini bisa terjadi dikarenakan air laut yang sudah mulai tercemar yang dapat dilihat dari keadaannya yang banyak sekali sampah plastik. Dan hal ini juga diperkuat dengan kami yang sempat melihat salah satu penduduk setempat membuang sampah langsung ke laut tanpa berpikir panjang. Hal ini membuktikan bahwa di sana masih sangat kurang sekali kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Selain itu, faktor yang memungkinkan kerang hijau berkurang jumlahnya karena faktor perubahan arus yang dapat menyebabkan sel sperma dan sel telur dari kerang hijau tidak bertemu dan membuat larva tidak terbentuk. Faktor lainnya juga dimungkinkan karena terjadinya pengasaman laut yang dapat mengurangi jumlah kerang. Kami menawarkan solusi untuk menghadapi permasalahan ini, yaitu dengan membuat sebuah tempat atau wadah di luar laut yang berisi kerang-kerang hijau yang sudah dewasa dan memungkinkan untuk berkembang biak. Ketika sudah berkembang biak dan sudah menjadi larva, dapat dipindahkan ke kerambah di laut. Hal ini dapat dilakukan untuk mengurangi faktor penyebab dari perubahan arus yang membuat sperma dan sel telur kerang hijau tidak bertemu.
Bapak Ahmad Hussein juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar dapat memberikan bantuan dana kepada masyarakat setempat di Pulau Pasaran, terutama masyarakat yang seprofesi dengan beliau, yaitu sebagai pembudidaya kerang hijau untuk modal. Dikarenakan mereka, para pembudidaya kerang hijau harus rutin mengganti bahan kerambah mereka yang semakin lama semakin lapuk dan harus diganti dengan yang baru. Bahan-bahan yang perlu diganti seperti bambu dan tali. Sedangkan untuk sekarang, target panen mereka sangat menurun dengan berkurangnya jumlah kerang hijau yang didapatkan.